Kembalinya Dewa Perang bab 431-440 novel Tune. Bab 431. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Apakah Anda benar-benar berpikir kami, keluarga Suarez akan takut pada siapapun? Tunggu dan lihat saja, tidak lama lagi, kami akan memiliki wilayah kami sendiri di Northampton. Zachary tidak memikirkan apa yang dikatakan Margaret. Dengan demikian, pameran promosi investasi selama seminggu berakhir dengan catatan yang memuaskan. Banyak bisnis dari luar negeri telah memberikan segalanya untuk berinvestasi dalam pengembangan Northampton. Itulah hasil yang ingin dicapai Levi. Namun, dia telah mendengar tentang beberapa keluarga besar yang memaksa beberapa perusahaan kecil dan menengah untuk menyerahkan perusahaan mereka. Hanya dalam beberapa hari, banyak dari perusahaan itu telah dibeli. Tuan Garrison, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mulai mengambil tindakan? Keluarga Rogers bertanya. Levi menggelengkan kepalanya. Kami hanya akan mengamati untuk saat ini. Tidak akan terlambat bagi kami untuk mengambil tindakan hanya setelah mereka berhasil. Lagi pula, adil bagi mereka untuk memberikan kontribusi pada perekonomian Northampton terlebih dahulu. Ketika semua orang melihat seringai menggantung di bibir Levi, mereka mengerti apa motif sebenarnya. Levi berencana untuk menggemukkan mereka secara perlahan dan pasti. Saat mereka cukup matang dan montok, baru kemudian dia akan menancapkan giginya ke dalamnya. Kembali di rumah keluarga Lopez, Sebastian tampak letih. Dia menua sedikit di bawah tekanan dari peristiwa baru-baru ini. Tetap diam tanpa membalas dendam bukanlah gaya konfrontasinya sama sekali. Apa yang terjadi? Apakah dia menyetujuinya? Tanya Bastian. Ya, dia melakukannya, tetapi dia memintamu untuk pergi dan mengundangnya secara pribadi, kata Simon. Ya, tentu saja aku akan. Sebastian, aku tidak pernah menyangka kamu akan memanggilnya. Mata Simon gemetar ketakutan. Sebastian mencibir, jika tidak begitu mendesak, apakah saya akan memilih opsi ini? Itu bukan hal yang buruk. Bahkan, jika dia mengambil tindakan, maka bos di belakang grup Morris tidak punya tempat untuk lari. Niat membunuh terpancar dari tatapan Sebastian. Itu benar, pria itu adalah satu-satunya orang yang pernah kutakuti. Jika dia tidak bersembunyi, apakah aku akan memiliki kesempatan untuk berada di tempatku hari ini di South City? Dia adalah kepala Erudia yang sebenarnya. Petik 2. Itu benar, grup Morris sudah terlalu lama bermain-main. Sudah saatnya pria ini muncul untuk menghentikan mereka. Keluarga Suarez telah melahap bisnis di kiri dan kanan di Northampton. Sejauh ini, mereka sudah mendapatkan cukup banyak koleksi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan luka yang diderita saudaraku begitu saja. Grup Bintang Oriental pasti milik kita. Tatapan Zachary dingin. Sore itu juga, Zachary membawa sekelompok anak buahnya ke Oriental Star Group. Zoe tidak punya pilihan selain menemui mereka. Ini Zoe, bukan, aku akan mempersingkatnya. Aku di sini untuk mengambil alih grup Bintang Oriental, kata Zachary langsung. Zoe, bagaimanapun, menolak dengan cepat. Itu tidak mungkin, saya baru saja mengambil alih perusahaan, dan kami berkembang cukup baik. Mengapa saya harus menjual perusahaan itu kepada Anda? Benar, Tuan Suarez, apakah Anda mendengar desas-desus palsu? Grup Bintang Oriental tidak akan dijual. Apakah Anda berharap untuk membeli kami? Para petinggi lainnya memandang Zachary dengan penuh tanya. Zachary hanya terkekeh. Ya, keluarga Suarez ingin mengambil alih perusahaan Anda, jadi Anda harus menjualnya kepada kami. Alasan bengkok macam apa itu? Bukankah kamu hanya memaksa kami untuk menyerahkannya padamu? Masyarakat macam apa yang kita tinggali? Saya tidak tahu hegemoni seperti itu ada. Para petinggi grup Bintang Oriental semuanya tidak setuju dengan permintaan anehnya. Itu benar, keluarga Suarez sudah terbiasa dengan metode seperti itu. Aku akan memberimu waktu 24 jam untuk membersihkannya sebelum aku kembali ke sini untuk mengambil milikku. Jika kamu menolakku, percayalah, kamu akan menyesalinya, Zachary berkata dengan dingin. 3 ledakan keras bergema saat salah satu anak buah Zachary melemparkan 3 pisau lempar dan mendaratkan masing-masing pada kata-kata, grup Bintang Oriental, yang tercetak di dinding di belakang mereka. Bab 432. Itu adalah sebuah ancaman. Itu adalah ancaman, polos dan sederhana seperti itu, terbuka untuk mereka semua untuk melihat. Itu adalah peringatan bagi semua orang di Oriental Star Group bahwa jika mereka berani melawannya, mereka akan menyesali keputusan itu selama sisa hidup mereka. Ingat, tidak ada di antara kalian yang berhak membalas dendam terhadap keluarga Suarez, jadi jangan coba-coba, kata Zachary dingin sebelum pergi. Pada akhirnya, para petinggi dibiarkan menatapnya dengan tidak percaya. Apakah grup Bintang Oriental akan dibeli tepat setelah mereka baru saja mulai berkembang? Mes, Lopez, saya pikir akan lebih baik jika kita membiarkan mereka membeli perusahaan itu. Itu benar, keluarga Suarez telah membeli perusahaan kiri dan kanan. Orang-orang yang mencoba membalas akhirnya membela diri sampai mati. Keluarga Suarez memiliki terlalu banyak kekuatan di South City. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Bahkan, kami mungkin akan mati juga. Para petinggi grup Bintang Oriental telah menyerah sepenuhnya. Namun, Zoe tetap diam. Jauh di lubuk hatinya hancur dalam keputusasaan. Mengapa mereka harus berada di sisi buruk keluarga Suarez? Zoe siap menyerah. Berdasarkan semua yang terjadi baru-baru ini, keluarga Suarez tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk memaksa tangan pemilik bisnis itu, mereka telah menggunakan segala macam metode bengkok.
Zoe sangat takut orang tuanya atau suaminya akan mendapat masalah karena dia. Baru-baru ini, Levi cukup puas dengan perkembangan Northampton. Ada beberapa kendala di sepanjang jalan, tetapi secara keseluruhan, semuanya berjalan lancar. Namun, begitu sampai di rumah, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Zoe yang tidak senang. Apa yang terjadi, sayang? Apa terjadi sesuatu di tempat kerja? Levi bertanya, khawatir. Zoe menggelengkan kepalanya. Saya hanya frustrasi karena perkembangan terakhir dengan perusahaan. Keesokan harinya, Zoe baru saja menginjakkan kaki ke perusahaan ketika dia melihat Zachary berjalan-jalan dengan sekelompok bawahannya. Semua orang menggigil saat melihat pria dari masa lalu yang telah menggunakan pisau lempar dengan begitu mudah. Jadi, Ms. Lopez, apa keputusan akhir Anda? Zachary bertanya dengan seringai di wajahnya. Kamu setidaknya bisa mencoba sedikit lebih tulus dengan permintaanmu. Berapa hargamu? Tanya Zoe. Zachary terkejut sesaat sebelum menjawab, 1 miliar. Semua orang menarik napas dengan tajam saat mendengar harga Zachary. Keluarga Suarez benar-benar sombong. Beraninya mereka mencoba membeli perusahaan dengan kekayaan bersih 6 miliar hanya dengan 1 miliar. Zoe mendengus dingin, Tuan Suarez, apakah Anda gila? Bagaimana saya bisa menjualnya kepada Anda hanya dengan 1 miliar? Zachary tertawa terbahak-bahak. Dengan dingin, dia menusuk, Ms. Lopez, saya rasa Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Anda tidak dalam posisi untuk melakukan negosiasi apapun. Saya menyebutkan harga saya untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda membuat saya kesal, Anda tidak akan mendapatkan bahkan 1 sen pun dari saya. Konyol, bagaimana keluarga Suarez bisa begitu sombong? Sayangnya, mereka hanya bisa mendidih dalam diam. 2 hari lalu, seseorang mencoba membalas dendam terhadap keluarga Suarez. Mereka berakhir dengan 4 anggota badan yang patah dan keluarga mereka juga terseret ke dalamnya. Siapa yang tidak takut dengan kekuatan seperti itu? Ini kontraknya, tanda tangani sekarang, dan uangnya akan langsung ditransfer kepadamu. Zachary melemparkan kontrak ke Zoe. Jika Anda menolak untuk menandatangani ini, Aaron Lopez dan Caitlin Black akan bergabung dengan saya untuk makan malam ini. Zachary tertawa dingin saat dia meletakkan ancamannya. Maknanya sudah cukup jelas. Jika Zoe menolak, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan Aaron dan Caitlin, dan tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Kamu tidak masuk akal, Zoe berteriak marah. Bahkan setelah sekian lama, dia belum pernah bertemu orang yang begitu sombong. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ms. Lopez, tanda tangani saja. Para petinggi lainnya mulai berteriak. Kurasa tidak, tepat pada saat itu, sebuah suara memanggil. Levi ada di sini. Dia telah memperhatikan ekspresi khawatir Zoe saat makan malam tempo hari. Dia melakukan beberapa penyelidikan sendiri untuk mencari tahu apa yang salah. Untuk berpikir bahwa itu disebabkan oleh keluarga Suarez. Levi Garnison, apa yang kamu lakukan di sini? Zachary pernah melihat Levi dalam gambar sebelumnya, dan saat dia menatapnya, dia tahu dia membenci keberaniannya. Bab 433. Itu normal bagi musuh untuk ingin menghabisi satu sama lain saat bertemu. Zachary mau tidak mau ingin membunuh Levi di depan mata. Dengan kerutan di wajahnya, Levi bertanya, siapa kamu? Apakah kita pernah bertemu? Saya Zachary dari keluarga Suarez. Zain Suarez adalah saudara saya. Levi mengangguk. Oh, si lumpuh itu. Anda. Saat dia mendengar cara Levi merujuk saudaranya, kemarahan Zachary berkobar. Kamu seharusnya tinggal di South City. Apa yang kamu lakukan di sini di Northampton? Apakah kamu meminta untuk dibunuh di sini? Levi bertanya. Zachary tertawa dingin. Jangan berpikir Anda aman dengan grup Morris di belakang Anda. Saya memperingatkan Anda, keluarga Suarez tidak akan berhenti sampai kami menaklukkan sebagian besar Northampton. Anda sebaiknya menandatangani kontrak sebelum kamu menyesalinya. Hapus saja sudah. Levi mendorong Zachary pergi. Kamu yang meminta. Bawahan Zachary mulai bergerak ke arah Levi. Zachary menghentikan mereka. Tidak perlu untuk itu. Zachary tersenyum pada Zoe dan bertanya, Ms. Lopez, saya harap Anda telah memikirkan hal ini dengan baik. Anda akan menyesal jika Anda mengambil langkah yang salah. Aku menyuruhmu pergi, bukan? Teriak Levi. Oke, tunggu dan lihat saja. Zachary tersenyum mengancam. Tuan Suarez, mengapa Anda tidak menyingkirkan orang itu saja? Setelah mereka keluar dari area, Will Brown bertanya pada Zachary dengan bingung. Will adalah petarung terkuat di tim Zachary. Zachary terlihat kesal. Kamu pikir aku tidak mau? Orang itu didukung oleh grup Morris. Bahkan Sebastian Lopez menghadapi waktu yang sulit dengan mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ambil saja, kata Will dengan marah. Zachary, di sisi lain, menyeringai misterius. Tentu saja tidak, kami akan menyelesaikan grup bintang oriental terlebih dahulu. Bagaimana dengan Levi Garrison? Tanya Will Brown. Saya mendengar tentang Sebastian Lopez yang ingin kembali. Hah, bahkan pengawal hitam putih sangat menderita. Apa yang bisa Sebastian lakukan? Zachary tersenyum. Ini akan menjadi cerita yang sangat berbeda ketika Sebastian berhasil memanggilnya. Dia, tunggu, mungkinkah? Will tiba-tiba tampak ketakutan memikirkan seseorang dan menarik napas dengan tajam. Sebastian Lopez benar-benar mengerahkan segalanya. Bagaimana dia bisa memanggil seseorang yang telah bersembunyi selama 30 tahun terakhir? Yang lain sama herannya.
Itu benar, itu bos Erudia yang sebenarnya dan yang paling ditakuti Sebastian. The Morris Group benar-benar sesuatu. Mereka berhasil menyeretnya keluar dari persembunyiannya, kata Zakari. Will menemukan sesuatu dan tersenyum. Tuan Suarez, Anda sedang menunggu Sebastian Lopez dan orang itu untuk menyingkirkan grup Morris sebelum menyingkirkan Levi, kan? Ya, tanpa Morris Group di belakangnya, bagaimana Levi akan bertindak tinggi dan perkasa? Di Salt City, ada sebuah kuil kecil yang kumuh di sudut Gunung Ametis. Siapapun di kelas atas Salt City tahu bahwa kuil ini terlarang. Itu karena itu adalah rumah bagi sosok paling menakutkan di Salt City, dan bahkan seluruh Erudia. Dia pernah memerintah Erudia. 30 tahun yang lalu, dia mundur kembali ke sini dan menjadi vegetarian. Selain itu, ia mulai membaca mantra Buddha setiap hari. Para profesional yang sangat terampil mengelilingi kuil dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya. Namun, hari ini, keluarga Lopez mendekati kuil. Sebastian berlutut di depan kuil secara pribadi, menunggu dia muncul. Tuan, keluarga Lopez dalam masalah. Quentin Land telah terbunuh, Wesley Land dan James Land telah dilumpuhkan, dan pengawal hitam putih telah terpotong-potong. Saya, Sebastian Lopez, mohon Anda menyingkirkan mereka. Sebagai gantinya, saya akan memberikan semua yang saya miliki. Sebastian memohon dengan segala ketulusannya dan bersujud 3 kali. Semua orang yang hadir di kuil langsung menahan napas pada kalimat itu. Mereka menatap Sebastian dengan tidak percaya. Apa yang mungkin mendorong Sebastian untuk melakukan pertukaran yang begitu berani? Dia bahkan rela menyerahkan kekayaannya untuk mengalahkan orang atau kekuatan misterius ini. Sebastian terus berlutut sambil menunggu jawaban datang dari dalam kuil. Akhirnya, setelah sekitar 10 menit, pintu kayu candi yang rusak berderit terbuka. Bab 434. Seorang pria berpakaian jas berjalan keluar dari kuil. Semua orang melihat dengan kaget dan ketakutan saat anak baptis dari mantan penguasa dunia bawah berjalan ke arah mereka. Bahkan Sebastian tampak ketakutan. Pemuda itu hanya berkata, "Sebastian, tolong kembalilah. Ayah baptisku akan menangani ini." "Apa? Terima kasih Pak." Sebastian berteriak kegirangan. Dia setuju itu berarti grup Morris selesai. Bagi Sebastian, pria ini praktis berada pada level yang sama dengan Tuhan sendiri. Tidak ada apapun di Erudia yang tidak bisa dia dapatkan jika dia mau melangkah. Tepat setelah itu, berita tentang pria ini yang akhirnya kembali ke masyarakat mulai menyebar di sekitar kota selatan seperti api. Suatu ketika, dia pernah menjadi penguasa Erudia. Dia telah mengunci diri selama 30 tahun, tetapi dia akhirnya muncul sekali lagi. Semua orang tahu bahwa Hampton Utara akan mengalami perubahan besar. Fakta bahwa pria ini bersedia menunjukkan dirinya sekali lagi berarti Erudia akan mengalami transformasi besar-besaran. Semua kekuatan dan keluarga lain di kota selatan mulai mempersiapkan kedatangan pria ini. Pagi-pagi keesokan harinya, 10 keluarga paling kuat di Salt City berkumpul di sepanjang jalan yang berliku-liku di Gunung Ametis dalam 2 jalur saat mereka menunggu kedatangan orang ini. Sebastian berdiri di antara mereka. Akhirnya ada beberapa orang yang datang dari ujung jalan. Mereka turun gunung dengan berjalan kaki. Kelompok orang ini mengelilingi seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan yang tampak penuh semangat. Meskipun dia sudah berusia 80 tahun, langkahnya mantap dan dia jelas dalam keadaan sehat. Dia pernah menjadi penguasa Erudia, Scott Yates. Semua orang di Erudia memanggilnya dengan Tuan dan Tuan saja. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti sosok terhormat lainnya, mungkin seorang profesor atau master yang banyak membaca. Tidak ada yang akan menghubungkannya dengan peran penguasa dunia bawah. Selain Vernon Yates, anak baptis Scott, ada 4 orang lain yang berjalan di sampingnya. Mereka juga dikenal sebagai 4 dewa perang yang perkasa. Yang pertama adalah semua kulit dan tulang, dan menyerupai kerangka berjalan. Kulitnya terentang kencang di atas bingkai sudut tengkoraknya. Dia hanya dikenal sebagai Bones. Yang kedua tingginya sekitar 2 meter dan tampak seperti gunung manusia. Dia bernama Golem. Yang ketiga sama besar seperti banteng dan kepalanya benar-benar botak. Ada 6 bekas luka di kulit tipis kulit kepalanya. Namanya Titan, dan dia adalah seorang pendeta. Yang terakhir tampak benar-benar normal, dan tidak ada yang menonjol darinya. Namun, dia adalah yang paling menakutkan di antara semuanya. Pengawal hitam dan putih adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan di kota selatan. Tetapi di hadapan keempat orang ini, mereka hanyalah semut. Di dunia bawah kota selatan yang luas, pengawal hitam dan putih hanya akan menjadi kekuatan terkuat kelima atau keenam. 4 tempat pertama milik 4 jenderal ini. Keempat tindakan yang diambil ini sama mengerikannya dengan bencana alam lainnya. Mereka terlalu menakutkan. Mereka dikabarkan mampu mengalahkan ribuan tentara. Selamat Tuan, Anda kembali. Ketika keluarga melihat Scott Yates dan barisannya, mereka menyambutnya dengan antusias. Jadi bagaimana jika mereka memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya? Jadi bagaimana jika mereka punya cukup uang untuk menggulingkan negara? Semua itu bisa hilang kapan saja hanya dengan sepatah kata dari Scott Yates. Dibandingkan dengan Liam Maci dan Sebastian Lopez, Scott Yates telah mengalami lebih banyak. Dia telah membuat terobosan selama puncak dunia bawah Erudia, jadi dia memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat. Tidak ada yang bisa dia katakan yang tidak akan dipatuhi Erudia secara instan. Sebastian melangkah. Tuan, sekarang setelah Anda kembali, ada bantuan yang harus saya minta dari Anda.
Reputasi Sebastian benar-benar hancur. Grup Morris, apakah itu perusahaan baru? Tanya Scott Yates. Sebastian mengangguk. Ya, Pak, grup Morris baru muncul belakangan ini. Tampaknya dijalankan oleh keluarga Rogers. Runtuhnya tiga pilar utama Northampton banyak hubungannya dengan grup Morris. Scott Yates tetap diam mendengar itu. Anak baptisnya, Vernon Yates, menyela, ya, saya juga memperhatikan hal itu. Alasan mengapa grup Morris ini berhasil mendapatkan begitu banyak kekuasaan dalam waktu yang singkat adalah karena seseorang yang sangat kuat bekerja di belakang layar. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk menemukan informasi tentang bos misterius mereka atau Neil Rhodes. Bab 435. Vernon juga memegang banyak kekuasaan. Meskipun Scott Yates tinggal di pengasingan jauh di pegunungan selama 30 tahun terakhir, bisnis keluarga terus berlanjut di bawah manajemen Vernon. Namun, dia telah memilih untuk tetap halus tentang hal itu dan hanya bekerja di latar belakang. Siapapun di Salt City tahu bahwa Scott Yates adalah nomor satu dalam hal mengumpulkan kekayaan. Beraninya mereka bertindak seperti ini di Northampton. Pasti ada sosok kuat di balik layar. Ekspresi Scott Yates berubah tiba-tiba. Selidiki. Tidak peduli siapa orang itu, aku akan mengusirnya keluar dari Erudia. Dimengerti, saya akan segera memulai penyelidikan, jawab Vernon. Warga kota selatan menghela nafas lega. Dengan Scott Yates membantu mereka, Morris Group pasti akan selesai. Mereka akhirnya bisa melahap Northampton dengan mudah. Setiap kali ada yang mencoba mengambil alih bisnis Northampton, mereka ditahan oleh hukum atau menjadi sasaran Morris Group dan keluarga Rogers. Orang-orang kota selatan telah menahan rasa frustrasi mereka untuk waktu yang lama. Keluarga Suarez dan keluarga Lopez sangat terganggu dengan hal itu. Meskipun begitu, mereka semua lebih dari menyadari fakta bahwa grup Morris akan selesai saat Tuan meninggalkan gunung. Tidak peduli seberapa kuat dan kuatnya grup Morris. Tidak peduli apa reputasi mereka di Salt City. Di Erudia, kata Scott Yates adalah hukum. Bahkan seekor naga pun akan kesulitan mengendalikan seekor ular di tempat lamanya. Northampton tidak begitu diperbarui, jadi mereka tidak tahu bahaya yang akan segera terjadi. Zachary telah mengetahui kembalinya Scott Yates. Dia tidak bisa lebih gembira mendengar berita itu. Akhir dari grup Morris sudah dekat. Kita harus segera menyelesaikan kesepakatan kita dengan grup Oriental Star. Grup Bintang Oriental adalah komponen penting dari rencana pertempuran keluarga Suarez. Departemen hiburan grup Bintang Oriental adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan keluarga Suarez. Puan Suarez, grup Bintang Oriental baru-baru ini merekam 7 film blockbuster online saja. Ini semua diproduksi oleh Zoe Lopez. Sekitar 50 juta diinvestasikan ke dalam setiap produksi. Mereka mungkin akan meningkat seiring berjalannya waktu. Biaya akhir setidaknya harus sekitar 500 juta. Will Brown melaporkan. Huff, Zoe Lopez, saya yakin Anda sedang mencoba untuk membuat keuntungan nyata, bukan? Yah, bukan kesempatan. Zachary bergumam sambil tertawa kecil. Zoe Lopez jelas ingin sekali menorehkan prestasi. Lengan properti sudah terbentuk. Secara alami, dia harus lebih memperhatikan segmen hiburan. Hari ini, Zoe memutuskan untuk mengunjungi lokasi syuting secara pribadi. Set ini milik film yang mereka investasikan dengan jumlah uang tertinggi, yaitu sekitar 70 juta. Mereka tidak menghabiskan banyak uang untuk efek khusus atau plot. Sebagian besar uang telah diinvestasikan untuk casting pemeran utama pria dan wanita, yang keduanya merupakan aktor terkemuka di industri ini. Casting keduanya akan menelan biaya sekitar 50 juta setidaknya. Biaya sebenarnya dari produksi itu sendiri hanya sekitar 20 juta. Namun, dia percaya bahwa film tersebut akan menjadi hit dan menghasilkan pengembalian yang cukup besar mengingat ketenaran para aktor. Para kru saat ini sedang bersiap untuk syuting sementara para aktor menjalani dialog mereka. Neil, pemeran utama pria, melihat Zoe begitu dia mengangkat kepalanya. Siapa itu? Tanyanya pada asistennya. Ini adalah bos baru grup Bintang Oriental, Zoe Lopez. Mata Neil berbinar saat dia tersenyum. Kalau begitu aku harus mengenalnya dengan baik. Bab 436. Sejauh ini, Neil adalah aktor paling terkenal di grup Bintang Oriental. Dia sangat populer dan memiliki banyak penggemar. Namun, siapapun yang mengenalnya secara pribadi tahu betapa berantakannya kehidupan pribadinya. Dia tidur dengan penggemar dan selebriti wanita lainnya. Dia bahkan pernah berselingkuh dengan asisten dan penata riasnya. Dia tidak memiliki masalah untuk berhubungan dengan atasan wanita dari berbagai perusahaan yang memperhatikannya. Dari hanya penampilannya saja, Neil telah bangkit dari influencer media sosial yang nyaris tidak ada menjadi aktor dengan bayaran tertinggi hanya dalam waktu 3 tahun. Setiap kali dia menerima pekerjaan baru di perusahaan baru, dia akan langsung menggoda para petinggi wanita selama mereka cukup pantas. Bahkan jika bos wanita yang dimaksud sudah tua dan jelek, dia masih akan mengatakan ya jika dia bersedia membayar sejumlah besar uang atau tunjangan. Neil terpesona saat dia menatap Zoe. Bagaimana bisa ada bos yang cantik dan muda di industri ini? Penampilan dan sosok semua selebritas lain yang dia temui sejauh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zoe. Di atas semua itu, dia adalah bos dari perusahaan multimiliar dolar. Zoe sedang memperhatikan para kru melakukan pekerjaan mereka ketika angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewatinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat seorang pria tinggi dan tampan menatapnya. Hai, senang bertemu denganmu. Namaku Neil Sander. Neil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Neil Sander, tentu saja Zoe tahu siapa dia.
Maaf, suami saya tidak mengizinkan saya melakukan kontak fisik dengan pria lain, dia menolaknya. Niall menurunkan tangannya dengan canggung. Dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa Zoe adalah wanita yang sudah menikah. Meskipun begitu, kilatan ekstasi melintas di matanya. Dia mencintai wanita yang sudah menikah. Mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari gadis-gadis muda yang belum dewasa. Dia sudah mengarahkan pandangannya pada Zoe sebagai target berikutnya. Wow, saya tidak percaya betapa mudanya Anda, Miss Lopez. Fakta bahwa Anda berhasil melakukan syuting 7 film sekaligus benar-benar mengesankan, puji Niall. Zoe tersenyum. Ini juga berkat kontribusi kalian sebagai aktor. Semoga membawa hasil yang baik untuk kita. Tentu saja, aku akan mengerahkan segalanya untuk film ini, janji Niall. Gary Wade, yang bertanggung jawab atas Departemen Hiburan, melaporkan, Miss Lopez, kami telah secara resmi mulai mengiklankan 7 film ke publik. Sejauh ini, yang dengan Niall sebagai pemerannya adalah yang paling diterima dengan baik. Berdasarkan pada perhitungan awal kami dapat memperoleh hingga 400 juta. Bahkan, mungkin akan lebih banyak lagi. Zoe tersenyum kegirangan dan berkata, Tuan Sander, Anda benar-benar harapan Oriental. Tolong, jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu kami. Zoe mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari film, mereka harus memperlakukan Niall dan pemeran utama wanita mereka seperti bangsawan. Tentu saja, sebenarnya, aku ingin bertanya apakah kamu bebas malam ini. Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu. Ini ada hubungannya dengan perkembangan Oriental Star Group di masa depan, kata Niall sambil tersenyum. Gary berbisik kepada Zoe, Miss Lopez, tim manajemen Niall cukup mengesankan. Merekalah yang terakhir kali kami rekrut dengan jumlah yang sangat besar. Menurut pendapat saya, Anda harus mengatakan ya. Zoe setuju. Baiklah, karena saya baru di industri hiburan, akan sangat menyenangkan jika saya memiliki cahaya untuk menyinari jalan saya. Niall bertukar pandang dengan asistennya dan dia tersenyum. Ikan telah mengambil umpannya, dan dia akan menikmatinya malam ini. Niall, apa yang kamu lakukan di sini? Kami baru saja melewati garis kami, Yvonne, pemeran utama wanita, bertanya dengan sedih. Dia selalu menyukai Niall. Perusahaan juga putus asa untuk menjual Yvonne dan Niall sebagai pasangan, yang dengan senang hati dia patuhi. Selama ini, Yvonne telah melihat gadis-gadis yang disukai Niall sebagai musuh. Ketika dia melihat cara Niall memandang Zoe, dia langsung marah. Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu latihan kami? Yvonne bertanya dengan dingin. Bab 437. Niall berteriak, apa yang kamu lakukan? Ini bos baru kita, Miss Lopez. Jadi bagaimana jika dia bos kita? Dia seharusnya tidak mengganggu latihan kita. Yvonne adalah bintang grup bintang Oriental, jadi diangkut dan tidak peduli dengan orang lain. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Tuan Sander, tolong jangan lupakan malam ini. Zoe mengingatkan dalam sifat yang baik. Niall bersemangat dan segera mengangguk, jangan khawatir, aku akan membuat pengaturan yang diperlukan. Yvonne sangat marah dengan ini. Dia tahu apa yang Niall lakukan. Untuk seluruh pemotretan hari ini, baik Niall dan Yvonne terganggu. Untuk mulai dengan, kedua keterampilan akting mereka biasa-biasa saja. Kualitas pemotretan sangat buruk hari itu, tetapi sutradara harus menyebutnya sebagai pengambilan gambar yang bagus. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Padahal, keduanya terlibat dalam 5 film besar hari itu. Tidak apa-apa jika kualitasnya buruk. Mereka memiliki basis penggemar yang besar. Kami akan mendapatkan nilai uang kami dari basis penggemar mereka saja. Para sutradara, penulis naskah, dan anggota kru lainnya menghibur diri mereka sendiri. Hari itu, Levi kembali ke Morris Group sekali lagi. Iris tidak membiarkannya mengendur dan mengatur agar dia menjadi pewawancara. Meskipun dia merasa bahwa Levi tidak mampu, dia memiliki mata yang bagus untuk bakat. Oleh karena itu, Levi menghabiskan sepanjang hari melakukan wawancara. Beberapa pemuda datang untuk wawancara. Levi melirik kontrak dan bingung. Dia bertanya, Anda dari Northampton Film Academy. Anda dilatih sebagai aktor, mengapa Anda melamar pekerjaan di bidang penjualan? Sejujurnya, Pak, industri hiburan terlalu menegangkan dan kompetitif. Tanpa latar belakang atau pendanaan yang baik, sulit untuk membuat nama untuk diri sendiri. Kami semua dari pedesaan dan tidak memiliki keduanya, jadi kami berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Kami ingin mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Anak-anak muda itu menundukkan kepala karena kecewa. Itu bukan pemandangan yang tidak biasa. Hanya ada begitu banyak artis yang sukses. Sebagian besar artis bahkan tidak menemukan kesuksesan sebagai selebritas internet dan harus mencari pekerjaan lain, bahkan jika mereka adalah aktor dan aktris berbakat. Ketika mendengar tentang industri hiburan, Levi langsung teringat perusahaan istrinya. Dia ingat bahwa mereka memperluas skala bisnis hiburan mereka dan kekurangan tenaga kerja. Kalau begitu, kalian punya waktu sebentar untuk melakukan sesuatu untukku. Kalian punya waktu masing-masing 1 menit. Jangan ragu untuk melatih kreativitas kalian. Levi tersenyum. Orang yang diwawancarai bingung, tetapi bagaimanapun juga Levi adalah pewawancara. Mereka melakukan apa yang dia minta. Tidak buruk, kamu benar-benar berbakat. Levi memuji dengan tulus. Orang-orang ini semua adalah aktor yang terampil, tetapi bakat mereka tidak dihargai. Sayangnya, ada banyak aktor berbakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berakting.
Semua film dipenuhi bintang terkenal dengan kemampuan akting yang buruk, menghasilkan film berkualitas rendah. Tolong tunjukkan padaku keterampilan lain yang kamu miliki. Beberapa dari mereka memamerkan keterampilan menari, menyanyi, dan lainnya. Kalian semua hebat, tolong tanda tangani ini. Levi tersenyum. Maafkan saya, mereka semua bingung. Anda bisa mendapatkan pekerjaan penjualan hanya dengan menyanyi dan menari. Mereka tidak tahu bahwa Levi memberi mereka kesempatan seumur hidup, mengubah mereka dari orang-orang yang hampir tidak memenuhi kebutuhan menjadi superstar. Sementara itu, pada malam hari, sepulang kerja, Zoe melakukan perjalanan ke departemen drama. Hai Mes, Lopez, Pak Sander terlalu sibuk dan telah kembali ke kediamannya. Setelah itu, dia harus menghadiri makan malam. Waktunya ketat, jadi jika Anda mencarinya, silakan ke rumahnya, kata asistennya. Bab 438. Baiklah, tolong tunjukkan jalannya, jawab Zoe. Dia tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti asisten ke penginapan artis. Dia tidak memiliki pikiran yang menyimpang. Salah satunya, tempat itu ramai. Untuk yang lain, Niall adalah seorang bintang dan tidak akan melakukan apapun untuk merusak reputasinya. Tapi Zoe salah. Tim manajemennya sudah lama mengenalnya dan dia sama sekali tidak peduli dengan reputasinya. Zoe menuju ke kamar Niall. Dia baru saja selesai mandi dan berjalan keluar dengan jubah mandi, memamerkan tubuh berototnya. Zoe segera berbalik untuk pergi. Mes, Lopez, kenapa kamu pergi? Tidak apa-apa, Niall buru-buru memblokir Zoe. Zoe berbalik dan tersenyum malu, maaf karena datang tiba-tiba. Aku tidak menyangka kamu akan mandi. Saya orang yang sederhana. Nona Lopez, silakan duduk. Niall menawarkan. Zoe menanyainya, Tuan Sander, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Apa itu? Winnie, bantu aku mendapatkan sesuatu. Niall melambaikan tangannya. Winnie, manajernya, pergi dengan tatapan penuh pengertian. Zoe tidak tahu bahwa Winnie tidak akan kembali. Sebelum Winnie pergi, dia menutup pintu di belakangnya. Zoe menjadi waspada saat pintu ditutup. Lagi pula, dia sendirian dengan pria lain di sebuah ruangan. Niall tersenyum dan bertanya, Mes, Lopez, bagaimana perasaan Anda tentang saya? Kamu adalah bintang hebat yang memiliki basis penggemar yang besar. Tidak, maksudku tentang penampilanku. Bagaimana sosokku? Apakah aku membuat jantungmu berdebar kencang? Niall langsung menggoda. Hah, apa maksudmu? Zoe merasa ada yang tidak beres. Niall mendekat dan menjelaskan, Mes, Lopez, saya memutuskan untuk memberi Anda kesempatan untuk memiliki saya untuk satu malam. Di masa lalu, ketika Niall mengatakan ini, para bos wanita kaya itu akan menerekamnya. Namun, reaksi Zoe jauh dari yang dia harapkan. Dia tidak tergoda oleh tawaran itu dan bahkan dipenuhi dengan kemarahan yang dingin. Tuan Sander, tolong tunjukkan harga diri. Aku akan pergi. Zoe meludah. Tunggu sebentar, mari kita bicarakan semuanya. Bagaimana Niall bisa membiarkannya kabur? Lepaskan aku, jika kamu mencoba sesuatu yang lucu, aku pasti akan menuntutmu. Zoe meraung. Niall mencibir, wanita, aku mencarimu karena aku merasa kamu berharga. Berhentilah menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu bos di sini? Aku akan memberitahumu dengan jujur. Di Oriental Star Group, aku bos yang sebenarnya. Anda harus mendengarkan saya. Kamu, Zoe marah. Dia tidak menyangka akan bertemu artis seperti itu. Niall mencibir, Zoe Lopez, sebaiknya kau menuruti setiap perintahku. Aku jamin semua filmmu laris dan bisnis Oriental Star Group unggul. Kalau tidak, aku akan melumpuhkan perusahaanmu. Zoe menggigit bibirnya dan memelototi Niall. Ayo, selama kamu mendengarkanku, kita berdua akan mendapat manfaat darinya. Niall hendak menerkam Zoe, pintu terbanting terbuka dan Yvonne masuk. Wah, Zoe menghela napas lega. Sementara itu, Niall sangat marah. Wanita bodoh ini melakukannya lagi. Kenapa dia harus merusak semuanya? Bab 439. Zoe Lopez, dasar dara. Sebagai pemilik perusahaan, Anda telah melampaui batas dan merayu artis Anda sendiri. Sungguh tak tahu malu, Yvonne menuduhnya. Zoe bingung, Niall adalah orang yang mencoba merayuku. Kenapa aku yang salah sekarang? Zoe, kamu sangat tidak tahu malu. Aku pernah mendengar bahwa kamu bahkan menikah selama 6 tahun. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu pelacur. Niall terdiam dan mengakui tindakan Yvonne. Dia ingin mempertahankan pendirian bahwa dia tidak salah dan itu semua salah Zoe. Zoe berkobar, Niall, sebaiknya kau jelaskan apa yang terjadi di sini. Pada titik ini, manajer Niall dan beberapa asisten telah tiba. Aku akan menjelaskannya baik-baik saja. Zoe di sini merayuku dan ditolak olehku, sesederhana itu. Niall menyeringai. Ketika dia mendengar Niall memutarbalikkan fakta, Zoe hampir meledak marah. Omong kosong, kaulah yang mencoba memperkosaku, teriak Zoe. Yvonne mendorong Zoe dan meludah, berhenti berpura-pura tidak bersalah. Aku melihat semuanya sebelumnya, kamu jelas merayunya. Yvonne mencintai Niall, jadi bahkan jika Niall salah, dia akan melindunginya dan menyalahkan orang lain. Ini adalah salah satu contohnya. Kalian berdua, Zoe hampir pingsan karena marah. Winnie juga memihak mereka, Mes. Lopez, Anda tidak bisa melakukan itu. Meskipun Anda bosnya, ada batasannya.
Niall adalah seorang aktor. Jika kabar itu tersebar, karirnya akan hancur dan perusahaan Anda akan hancur. Menderita juga. Benar, wanita sepertimu bisa mendapatkan pria manapun yang kau mau. Lepaskan Niall. Itu benar, Mes Lopez, jangan mempersulit hidupnya. Manajer dan tim Niall mulai membelanya dengan cemas. Kamu, aku, itu bukan aku. Zoe sangat marah tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia dijebak dan semua orang yang hadir ada di sisinya. Dia tidak akan bisa membela diri bahkan dengan bukti nyata. Mes Lopez, silakan pergi. Kami akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi dan tidak akan melanjutkan masalah ini. Kata Winnie sambil menyeret Zoe pergi. Zoe terperangah. Aku korban di sini. Mengapa saya tiba-tiba menjadi penjahat dan bahkan diperas oleh mereka? Reaksi pertama Zoe adalah memecat mereka semua. Dia memutar nomor WD dan memberitahunya tentang ini. Anda tidak bisa melakukan itu, Mes Lopez. Bisnis hiburan Oriental Star Group bergantung pada Niall dan Yvonne. Kami tidak mungkin memecat mereka. Tenang dan dengarkan saya, Mes Lopez. Ini tidak akan menguntungkan perusahaan dalam bentuk apapun. Cara. Zoe mengatupkan giginya dengan marah. Saya adalah korban di sini. Namun, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Di kamar Niall, Yvonne mencibir, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu sembrono? Wanita ini bukan orang biasa. Saat dia mengetahui kelemahanmu, kamu bersulang. Huff, aku akan mendapatkan wanita ini suatu hari nanti. Niall meludah. Dia masih marah pada Yvonne karena merusak kesempatannya. Kalau tidak, Zoe tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Baiklah Bu Gelatik, tenang saja. Niall masih muda dan nekat. Tidak apa-apa, bujuk Winnie. Pada titik ini, Winnie menerima telepon. Hah, apa? Pak Suarez dari Salt City mau ketemu Niall. Sementara itu, manajer Yvonne juga menerima telepon. Isi panggilan itu sama. Aku tidak akan bertemu siapapun malam ini. Aku tidak suka, Niall menyatakan dengan marah. Tapi Anda hanya perlu bertemu dengan pria ini. Dia dari keluarga Suarez di Salt City. Tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya. Winnie menjelaskan. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang untuk menjemput Niall, Yvonne, dan beberapa artis lainnya. 10 orang ini semuanya adalah pilar grup bintang Oriental. Bab 440. Zoe sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus menunggu film selesai syuting. Sayang, apakah sisi hiburan perusahaanmu kekurangan tenaga kerja? Levi bertanya. Zoe mengangguk, ya, kami selalu kekurangan staf dan mencari bakat baru. Ya, kebetulan aku sudah menandatangani semuanya untukmu selama wawancara kemarin. Aku sudah mewawancarai mereka semua sendiri. Kemampuan akting mereka luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Levi bercerita tentang apa yang terjadi selama wawancara tadi. Sayang sekali, mereka dilatih akting dan menyanyi tetapi harus mencari pekerjaan di tempat lain, desah Zoe. Aku akan membuat mereka mencarimu besok. Tentu. Keesokan harinya, tak lama setelah Zoe tiba di kantornya, keempat pria yang disewa Levi muncul. Seorang pria dan seorang wanita segera menarik perhatiannya. Pria itu adalah Maurice Lorraine sementara wanita itu adalah Helena Engler. Setidaknya, mereka memiliki penampilan. Biasanya, mereka berdua memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Namun, mereka tidak memiliki latar belakang karena mereka berasal dari daerah pedesaan, dan pada saat yang sama, mereka tidak mau bermain dengan aturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu, mereka berakhir di negara ini. Zoe meminta para profesional dari Departemen Hiburan untuk mewawancarai mereka dan mereka semua lulus. Setelah menandatangani kontrak, mereka resmi menjadi artis di bawah Oriental Star Group. Bahkan jika mereka harus memulai dari bawah, mereka berempat bersemangat. Mereka juga tahu bahwa dengan reputasi Oriental Star Group di Northampton, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan Levi. Helena segera mengirim pesan kepada Levi untuk mentraktirnya makan. Di jurusan drama, Niall, Yvonne, dan artis papan atas lainnya biasanya malas dan menganggap enteng pekerjaan. Namun, hari itu, mereka lebih malas dari biasanya. Melupakan atau menghafal baris yang salah adalah hal biasa. Terkadang, ekspresi Niall malah mengembara dan tidak melihat ke arah kamera sama sekali. Kru panggung sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka adalah bintang terkenal yang tidak dapat disinggung oleh siapapun. Mereka hanya bisa mengambil adegan demi adegan dan berharap yang terbaik selama pengeditan. Niall dan Yvonne saling bertukar pandang dan memasang ekspresi gembira. Ini terjadi karena apa yang terjadi malam sebelumnya. Keduanya marah pada Zoe dan ingin membalas dendam. Pada titik waktu ini, Zachary memanggil mereka dan memperkuat tekad mereka. Mereka bertekad membalas dendam pada grup bintang Oriental. Biarkan saya perkenalkan semuanya. Ini adalah artis yang baru ditandatangani oleh perusahaan. Mereka lulus dari Akademi Film Northampton dan sangat berbakat. Itu akan mengurangi beban departemen drama. Gary mengumumkan saat dia membawa keempatnya. Banyak yang merasa jijik dengan 4 individu yang tampak bodoh itu. Kebanyakan orang tidak menyukai pendatang baru. Bisakah kita memperlakukan mereka sesuka kita? Tanya Niall. Gary menjawab, tentu saja. Niall, kamu senior mereka. Memerintahkan mereka adalah hak istimewa bagi mereka. Helena dan yang lainnya mengenali bintang seperti Niall dan Yvonne.
Mereka sangat ingin membantu mereka. Jika mereka dapat membangun hubungan yang baik dengan mereka, karir mereka akan ditetapkan. Baiklah kalau begitu, kamu, ambilkan aku air. Niall menunjuk ke arah Helena. Aku, tentu. Helena merasa istimewa dengan gerakan ini. Dia segera pergi untuk menuangkan secangkir air dan dengan hati-hati membawanya ke depan Niall. Senior, tolong minum air. Helena menawarkannya padanya sambil tersenyum. Niall mengamati Helena dengan seksama. Gadis ini memiliki penampilan. Dia tidak kalah dengan Yvonne dalam hal apapun. Ahem, Yvonne berdeham. Baru kemudian Niall mengambil segelas air. Bersambung,